Hai, perkenalkan nama saya Tiara Papo dari kelas 4 jurusan Keperawatan dengan NIM 21142011153. Dengan tujuan saya membuat video ini adalah untuk membahas atau sedikit menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, cegah COVID-19, dan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang saya menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat cegah COVID-19. Maka satu-satunya cara yang paling efektif adalah dengan cara mencegah, yaitu dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, makan bergizi. Mengkonsumsi makanan bergizi, khususnya sumber vitamin C dan vitamin E, dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Mengkonsumsi sumber zat gizi langsung dari makanan akan lebih baik dibandingkan didapat dari suplemen tambahan. Akan tetapi dalam kondisi tubuh memerlukan tambahan, bisa juga dengan mengonsumsi suplemen vitamin dan mineral. Yang kedua, olahraga teratur. Olahraga teratur dapat menangkal masuknya virus pada tubuh. Olahraga tidak harus di luar rumah. Dalam kondisi pandemik, olahraga bisa juga dilakukan di rumah. Yang ketiga, sering cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir menjadi faktor yang sangat penting untuk membunuh virus yang menempel di tangan. Mencuci tangan selama kurang lebih 20 detik perlu dibudayakan agar kita tidak tertular dan tidak menulari. Mencuci tangan dengan hand sanitizer menjadi alternatif kedua jika tidak tersedia tempat cuci tangan dengan sabun. Kandungan alkohol dalam hand sanitizer menurut WHO minimal 60%. Sangat dianjurkan jika setiap kali kita keluar rumah selalu membawa hand sanitizer pada tas atau saku. Yang keempat, hindari menyentuh wajah. Hindari kebiasaan menyentuh area segitiga, yaitu wajah, mata, hidung, dan mulut, karena melalui pintu inilah virus corona masuk pada tubuh manusia. Yang kelima, pakai masker. Virus corona dapat menular melalui droplet, yaitu cairan yang keluar bersamaan ketika batuk, bersin, atau percikan air liur ketika berbicara. Oleh sebab itu, menggunakan masker dapat melindungi orang lain yang mungkin kita tulari atau mencegah penularan dari orang lain pada kita. Banyak yang salah ketika menggunakan masker, misalnya membuka masker ketika bicara. Istirahat cukup. Yang keenam, istirahat cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas kurang lebih 7-8 jam dapat meningkatkan imunitas tubuh. Hindari begadang malam. Yang ketujuh, etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan tangan ketika batuk atau bersin, tapi gunakan tisu, sapu tangan, atau tutup mulut dengan menggunakan lipatan lengan. Yang kedelapan, menjaga kebersihan lingkungan. Saat ini marak kegiatan desinfeksi baik yang digerakkan oleh lembaga maupun inisiatif masyarakat. Fasilitas umum seperti bandara, pasar, stasiun, terminal, dan lainnya perlu dilakukan desinfeksi secara rutin. Untuk rumah, cukup dengan mengepel lantai 2 kali sehari, membersihkan peralatan yang sering disentuh dengan tangan dengan desinfektan seperti pagar, pintu, gagang kulkas, pegangan tangan, handphone, meja, kursi, dan lain-lain. Hindari berkerumun dan jaga jarak aman menurut penelitian. Percakapan droplet keluar dari mulut rata-rata sejauh 1,8 meter. Oleh karena itu, jaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Jangan berkerumun karena sangat berpotensi terjadi penularan. Hindari sentuhan fisik seperti bersalaman karena bisa menjadi media penularan perpindahan virus dari tangan ke tangan. Mari cegah penularan virus corona ini mulai dari kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Upayakan perilaku menerapkan PHBS ini semaksimal mungkin. Dengan demikian, laju penularan virus ini dapat kita hambat, bahkan kita hilangkan. Pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS itu jumlahnya banyak sekali, bisa ratusan, misalnya tentang gizi, makanan beraneka ragam makanan, minum tablet tambah darah, mengkonsumsi garam beriodium, memberi bayi dan balita kapsul vitamin.
Vitamin A. Tentang kesehatan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, setiap rumah tangga dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentukan virus-virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan gaya hidup sehat diantaranya dapat membuat berat badan lebih terjaga. Tubuh akan menerima asupan gizi secara merata sehingga masing-masing dapat bekerja dengan baik. Hasilnya, tubuh menjadi lebih sehat dan tak mudah mengalami berbagai macam penyakit berbahaya. Dan untuk teman-teman yang masih bingung mau lanjut kuliah di mana, saya ingin mengajak teman-teman untuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia atau UNPI. Ada berbagai macam jurusan loh, termasuk jurusan keperawatan, hukum, dan masih banyak lagi. Yuk gabung bersama kami.